Anda stres, atau Anda putus asa, selama kita hidup pasti ada masalah. jangan menyerah. Masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Betul sekali pemirsa. Ya. Nah, Ana kalau melihat dalam kehidupan kita seringkali masalah dari luar seringkali datang nggak dalam kehidupan kita. Sering kan? Iya. Bisa dari lingkungan, bisa dari teman, mungkin waktu di kuliah atau di sekolahan, bahkan dalam keluarga sendiri seringkali bisa kita menjadi masalah itu datang dalam kehidupan kita. Iya. Ada orang nggak seneng sama kita, kita bisa difitnah, ataupun di tempat kerja kita nggak cocok sama orang lain. Itu kan semua masalah dalam kehidupan kita. Iya. Selama kita hidup pasti kan ada masalah, bener nggak? Dan Kadang masalah yang satu belum selesai datang lagi masalah yang lain ya. Dan seringkali seperti ini yang ditimbulkan anak ketika masalah datang, kita selalu sikap kita salah. Nah, seringkali kita marah ketika masalah datang, kita langsung marah. Nah, itu kan reaksi-reaksi yang kita timbulkan tapi salah. Iya. Seperti itu. Iya, kadang ada SMS dari pemirsa yang masuk kepada kita pun ya. Ya. Saat pasangannya selingkuh, apakah perceraian merupakan reaksi yang benar untuk Nah, diambil? apakah itu bisa menjadi jawaban kalau Iya. ketika masalah datang terus selingkuh, mereka akhirnya ngambil reaksinya ya udah Bercerai cerai gitu ya? aja lah. Banyak sekali ya dari kita siaran-siaran kemarin SMS yang dari pemirsa yang berkata ya udah cerai. Tapi apakah itu reaksi benar dan apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Nah, Ya. malam hari ini pemirsa kami akan membahas temanya Bereaksi dengan benar. Ya, Ya. mungkin pada malam hari ini Anda sedang memiliki masalah, problem. Nah, gimana bisa bereaksi dengan benar? Saksikan terus tayangan ini dari jam 11 sampai jam 12 malam tentunya. Dan memang siaran ini ada untuk pemirsa yang di rumah. Iya, karena itu pemirsa jangan lewatkan Sedetik sedetik pun pun dari siaran New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan Masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, Ya. pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif, secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang mau curhat, yang mau cerita, sharing, mungkin sedang mengalami permasalahan, mungkin dalam keluarga, pekerjaan, ataupun apapun juga, pemirsa bisa cerita, bisa curhat ke nomor 0819 081 74 kali 1. Selama kami siaran, kami hanya menerima SMS untuk layanan telepon. Setelah acara ini berakhir, pemirsa Ya. bisa langsung telepon sama narasumber kita. Ya pemirsa, pada malam hari ini dengan tema bereaksi dengan benar, Ya. kita sudah kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik yang sudah tidak asing buat pemirsa. Kita Sapa sapa narasumber yang kita. sudah hadir. Ya. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, Selamat selamat malam. malam juga Ibu Ervi dan selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Ane, selamat malam Hengki, Malam. selamat malam Budita, selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Gimana Gimana kabarnya? kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan Mantap. 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 teman. Ibu rumah tangga yang tangguh ini. Waduh, Malam-malam masih ini ya, masih masih On semangat air. terus ya, on air. Ya, ini temanya bereaksi dengan benar. Apa sih yang dimaksud bereaksi dengan benar itu sendiri? Iya, bereaksi dengan benar maksudnya begini Hengki. Seringkali masalah-masalah dalam kehidupan ini membuat kita pada akhirnya menjadi kecewa terhadap situasi ataupun keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
kita seringkali melihat kehidupan ini kenapa ya kok kayaknya nggak putus-putusnya dari masalah gitu. Masalah demi masalah seperti yang tadi Ana katakan datang silih berganti, bahkan seringkali terkadang masalah yang satu belum selesai kok udah muncul lagi masalah yang lain. Iya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tema bereaksi dengan benar. Maksudnya apa sih? Nah, bagaimana caranya kita bisa bereaksi secara benar? Maksud kata benar di sini adalah bagaimana kita bisa bereaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang benar terhadap masalah-masalah atau situasi-situasi yang seringkali tidak mengenakan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Oleh karena itu jangan lewatkan sedetik pun acara pada malam hari ini karena kita akan mengupas sehelai demi sehelai gitu ya, seperti kita mengupas bawang gitu, nggak langsung dipotong langsung tetapi kita kupas kulit-kulitnya gitu supaya lebih jelas lagi. Nanti juga akan ada contoh-contoh kasus, jadi pembahasannya bisa lebih jelas seperti itu. Ya, karena itu pemirsa, Anda bisa SMS langsung di 0819 081 74 kali 1 untuk semua masalah Anda. Ya. Lalu saat orang mengalami masalah, apa sih yang membuat seseorang itu kok bisa mengambil reaksi yang salah? Ya. Orang kalau bisa bereaksi itu tergantung kitanya ya. Semuanya balik ke kita sendiri. Kita nggak bisa memaksa satu keadaan itu sesuai dengan kita, tapi kita harus bagaimana kita mengatur diri kita sesuai dengan prinsip kita untuk kita bisa bereaksi dengan masalah yang kita hadapin. Jadi kita nggak bisa memaksa semuanya yang menyenangkan hati kita itu nggak bisa. Tapi gimana mau ada sesuatu yang nggak menyenangkan, itu tergantung reaksi kita. Kalau reaksi kita nggak benar ya tentunya itu merugikan kita sendiri ya. Tapi kalau kita bisa bereaksi dengan benar, dengan dewasa, saya percaya itu mesti tidak akan membawa dampak yang nggak baik ya, mesti dampaknya luar biasa. Betul sekali. Dan kalau tadi pertanyaannya kenapa gitu ya, kok seseorang bisa sih kadang-kadang bereaksinya salah gitu dalam menghadapi permasalahan. Kapan sih dia tahu kalau reaksinya dia itu salah? Seringkali taunya bukan pada saat dia bereaksi itu, bukan pada saat dia melakukan tindakannya itu, tetapi kemudian beberapa saat kemudian setelah dia tenang, setelah dia menyadari posisi yang sebenarnya, baru dia mulai merasakan, oh kok aku menyesal ya, kenapa aku harus mengambil reaksi yang seperti itu di saat itu gitu. Nah, kenapa sih seseorang bisa sampai terjebak pada reaksi yang salah seperti itu? Ini bisa berbagai macam faktor, Ana. Bisa jadi karena trauma di masa lalu. Trauma di masa lalu ini bisa mengakibatkan seorang mengalami salah dalam menilai dirinya. Jadi misalnya dari kecil sering dihina atau diejek oleh orang, itu akibatnya begitu besar dia tumbuh jadi orang yang ingin membuktikan diri, sehingga pada saat dia besar sedikit ada orang yang mungkin ketika dia beranjak dewasa, ada orang mungkin yang merendahkan dia tidak bisa terima itu gitu. Berkelahi aja. Udah bawaannya udah emosi aja. Karena apa? Itu seperti membongkar luka traumanya dia di masa lalu yang belum selesai, yang seperti terkuak lagi gitu. Makanya ada orang yang kelihatannya bisa benar-benar agresif gitu ya dalam menghadapi satu masalah tuh, bisa benar-benar ini perjuangan harga diri gitu loh. Masalah harga diri tuh masalah hidup dan mati. Seringkali harga diri itu dikaitkan dengan nama baik, padahal tidak selalu selamanya seperti itu gitu. Seringkali pola pikir yang salah, nilai-nilai salah yang kita miliki mempengaruhi reaksi apa yang kita berikan terhadap permasalahan. Seperti tadi misalnya, merasa dihargai kalau disanjung-sanjung orang, kalau dihormati oleh orang begitu. Tetapi ketika dia ada sedikit saja orang yang menghina dia menganggap langsung dia seperti kehilangan harga dirinya. Padahal harga dirinya sebenarnya tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tetapi harga diri kita ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang kita. Nah, nilai-nilai yang salah itulah yang mengakibatkan seseorang bisa bereaksi juga dengan salah. Seperti itu. Ya, kalau kita melihat dari beberapa kita siaran, banyak sekali SMS yang datang, mereka banyak sekali misalnya suami saya selingkuh atau istri saya selingkuh. Nah, kebanyakan mereka bertanya ketika mereka menghadapi situasi seperti itu, kan rasanya sakit sekali. Dan seringkali biasanya reaksinya ya udahlah cerai karena sudah ditinggal selingkuh, sudah sakit, sudah kecewa, mungkin campur aduk. Nah, itu kalau seperti itu reaksinya apa sih yang benar?
Mungkin ya pada saat itu siapapun menghadapi masalah seperti itu mungkin bingung ya, ih kok Iya. bagaimana, mesti kalut ya, apalagi Mm-mm. suami selingkuh tuh nggak gampang ya bagi seorang Iya, istri pasti ya. berat ya. Mungkin pada baiknya pada saat itu ya, kalau kita menghadapi seperti itu mungkin kita tenang ya. Mm-mm. Pada saat kita tenang, pada saat itu mungkin kadang-kadang kita aduh tenang mah malah tambah bingung ya mau ngapain. Mungkin Iya. kita bisa cari konselor ya, cari satu konselor yang bisa kita, yang netral, yang bisa kita ajak sharing. Ini loh posisi saya seperti ini, saya bisa gimana. Jadi kita harus bisa menilai orang itu benar-benar netral ya, bukan berarti oh nanti pro ke kita terus kontra di suami kita, nanti malah nggak menyelesaikan masalah, malah tambah ya. Betul. Reaksinya kita- tuh justru salah ya. bisa ya. Jadi kita cari orang yang benar-benar netral, kita ceritakan lah apa. Tapi memang tidak semua orang bisa seperti itu ya. Betul. Iya. Tapi saya anjurkan daripada kita bengong sendiri, kita mau waktu itu kita mau tenang, mungkin juga tenang masih dalam tanda kutip, ya kita cari orang yang benar-benar kita percaya, bisa memberikan kita masukan yang memang sehat, kita sharing lah sama dia lah, apa sih kira-kira apa yang bisa dilakukan. Mungkin orang itu nggak bisa banyak membantu, dia cuma sekedar mendengar, saya percaya mungkin dengar aja, apalagi umpamanya yang diceritakan orang yang belum menikah ya, jadi dia, Iya. ngapain sih, saya juga nggak ngerti. Tapi bagi saat orang yang mengalami masalah itu membantu banget. Unek-uneknya sudah keluar Ya. gitu Iya. ya, dia bisa tenang, dan saya percaya pada saat itu mungkin dia mau melakukan sesuatu pun dia bisa berpikir lebih baik daripada pada saat unek-uneknya belum keluar gitu loh. Betul. Nah pada saat itu saya percaya mungkin sebelumnya dia berpikir saya mau cerai aja lah, ngapain lah rumah tangga diteruskan, toh percuma kok berantem terus. Tapi pada saat dia sudah cerita, mungkin ya, teman ceritanya cuma diam, cuma denger aja, tapi setelah itu dia pasti bisa tenang. Oh ya, ngapain sih kalau saya pikir cerai, kenapa kok tidak melakukan sesuatu ya, momennya ngobrol sama suaminya apa istrinya yang selingkuh gitu, gimana sih, terus anak-anak bagaimana. Mestilah seorang ibu, umpamanya dalam hal ini kan kita ibu ya, mungkin seorang ibu mesti bisa berpikir, kalau sampai berpisah anaknya bagaimana, kasihan kan anak-anak betul. seperti Mungkin apa. lebih berpikir jernih gitu ya. kalau Tapi mengambil pada waktu. saat itu, kalau waktu berantem dan suami selingkuh, mesti dia nggak bisa berpikir jernih lah. Iya. Jadikan kita tenang, kita cari partner dulu Betul. untuk kita ngobrol, orang yang bisa dipercaya, bisa netral, itu lebih baik. Iya. Dan seringkali begini ya, orang tuh pada saat berhadapan dengan masalah, yang paling pertama jalan keluar yang sering kali muncul gitu ya ketika seseorang menghadapi masalah, ketika tidak mengambil saat tenang seperti yang tadi Bu Ervi katakan, adalah dia akan berpikir untuk gimana caranya saya bisa keluar dari situasi ini. Dan ketika dia berpikir untuk gimana caranya dia bisa keluar dari situasi ini, dia akan berpikir jalan keluar tercepat dan terpintas yang bisa dia ambil gitu loh. Padahal jalan keluar yang cepat dan pintas belum tentu sebenarnya itu hasilnya baik gitu. Belum tentu menyelesaikan Belum tentu gitu itu ya. menyelesaikan masalah. Seringkali yang diambil adalah